Oke kelas, kembali lagi dengan Miss Vera di sini dengan pertanyaan. Sesudah kalian mengikuti berbagai macam, bukan berbagai macam ya, ada 4 ya, 4 tayangan video di YouTube tadi. Apakah menurut kalian setiap perubahan-perubahan yang terjadi yang menyebabkan adanya Grand Canyon, Great Wall, kemudian tebing breksi, revolusi industri, apakah itu masih tetap terjadi hingga saat ini? Dan yang kedua, apa efek dari perubahan-perubahan tersebut? Oke ya, itu merupakan pertanyaan yang harus ada di benak kalian dan nanti akan Miss tanyakan dalam pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Oke? Selanjutnya, dari keempat video tersebut, kita mempelajari bahwa ada 4 faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan dari suatu ruang. Yang pertama adalah faktor alam, seperti yang terjadi di Grand Canyon tadi ya. Alam bisa membuat suatu tempat yang tadinya itu berbentuk A misalnya ya, kemudian berubah menjadi berbentuk B. Jadi penyebab yang pertama adalah faktor alam. Yang kedua, seperti terjadi di Great Wall. Ketika manusia berusaha untuk melindungi dirinya, maka muncullah perubahan dalam suatu ruang, faktor manusia. Yang ketiga adalah faktor kegiatan ekonomi. Jadi tebing breksi yang semula adalah tempat pertambangan, warga di sekitar situ mencari nafkah dengan menambang batu kapur di tebing breksi tersebut. Tapi setelah ada peraturan pemerintah, tidak boleh lagi dilakukan kegiatan penambangan di situ. Akhirnya muncullah gagasan untuk menjadikan wilayah itu sebagai tempat wisata. Akhirnya kita mengenal sekarang wisata tebing breksi. Kemudian faktor perkembangan teknologi. Kenapa terjadi perubahan di beberapa negara, terutama yang dimulai dari Inggris ya, itu dengan ditemukannya mesin uap. Kemudian muncul pabrik-pabrik baru, otomatisasi di segala bidang. Akhirnya kita mengenal juga nanti di sejarah, pelajaran sejarah ya, di semester berikutnya, semester 2, kalian akan baca tentang sejarah penjelajahan samudra. Nah, salah satu penyebab dari terjadinya penjelajahan samudra adalah adanya perkembangan teknologi dalam revolusi industri. Ya, jadi itu adalah 4 faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan ruang. Pertama alam, kedua manusia, ketiga kegiatan ekonomi, dan yang keempat perkembangan teknologi. Oke. Berikutnya kita akan masuk ke inti materi pembelajaran di minggu-minggu ini. Yang pertama adalah yaitu tentang ASEAN ya. Nah, di sini Miss punya satu gambar. Di sini ada logo dari ASEAN. Ya. Di sini merupakan satu seperti semacam pita, ada 10 pita di sini. Dasarnya merah, kemudian ada lingkaran biru dan ASEAN. Ya. Salah satu tugas kalian nanti adalah mencari arti dari logo ASEAN ini. Ya. Di sini kalian bisa lihat penjelasannya adalah batas wilayah ASEAN berdasarkan letak geografisnya. Di sini disebutkan negara anggota ASEAN itu ada 10. Yang pertama kita sebutkan negara kita sendiri, Indonesia. Kedua Singapura, kemudian Kamboja, Myanmar, Malaysia, Vietnam, Thailand, Laos, Filipina, dan Brunei Darussalam. Itu ya, adalah negara-negara anggota ASEAN. Timor Leste sejak dia merdeka sudah berusaha untuk mendaftarkan dirinya sebagai anggota ASEAN. Tapi hingga saat ini dengan berbagai pertimbangan belum ada kesepakatan untuk memasukkan Timor Leste ke dalam ASEAN ya. Berikutnya, letak geografis. Kita kembali lagi flashback ke pelajaran kelas 7. Yang dimaksud dengan letak geografis adalah ini hampir mirip dengan lokasi relatif ya. Jadi letak geografis adalah letak suatu kawasan jika dilihat di permukaan bumi
ditinjau dari kawasan sekitarnya, ya. Jadi dibandingkan Indonesia ini sebelah mananya Amerika misalnya begitu ya. Nah, berdasarkan letak geografis, Asia Tenggara berada di antara benua Australia dan daratan utama benua Asia, serta diapit oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Batas-batasnya secara jelas dapat dilihat dalam gambar berikut ini ya. Dalam pemaparan berikut yaitu sebelah utara. Jadi kalau biasanya belajar peta itu, utara itu berarti letaknya di atas. Nah ya, ini ketika kawasan Asia Tenggara itu seperti buku ya dibuka, maka di bagian atasnya itu adalah negara Cina. Selatannya di bagian bawah itu adalah benua Australia dan Samudra Hindia. Di sebelah barat, sebelah kanan ya, kiri, kiri ya. Bis selalu melihat itu, ingat kalau barat itu Jawa Barat. Jawa Barat itu kan letaknya di sebelah kiri ya. Nah, itu adalah negara India, Bangladesh, dan Samudra Hindia. Sedangkan di timur berbatasan dengan negara Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Gampang ya. Jadi cara menghafalkannya adalah utara Cina, ya, utara Cina, selatan Australia Hindia, barat India, Bangladesh, dan Hindia, kemudian timur Papua Nugini, Samudra Pasifik. Itu adalah batas-batas kawasan Asia Tenggara secara geografis. Oke, berikutnya ASEAN, ya, batas-batas ASEAN adalah negara yang paling utara ada di Asia Tenggara adalah Myanmar. Dan yang paling selatan atau yang kalau di peta itu paling bawah itu adalah Indonesia. Negara yang paling barat atau paling kanan di Asia Tenggara adalah juga Myanmar. Dan yang paling timur juga Indonesia. Ya, jadi gampang banget kalau ngapalin batas-batas ASEAN. Negara paling utara mana? Myanmar. Paling selatan mana? Indonesia. Paling barat mana? Myanmar. Paling timur? Indonesia. Itu ya. Oke. Kemudian kita kembali lagi pada pembelajaran yang sudah di awal tadi, letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu kawasan yang berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Apa sih garis lintang itu? Dijelaskan di sini. Garis lintang adalah garis khayal. Jadi bukan berarti bahwa ada orang yang menggaris ya sejajar ekuator digarisi gitu tanahnya gitu, enggak ya, tapi itu merupakan garis khayal yang sejajar dengan ekuator yang melingkari permukaan bumi secara mendatar ya. Nanti di tahap berikut kalian akan belajar bahwa garis lintang ini mempengaruhi musim yang ada di bumi. Jadi di semester 1 ini, semester ganjil ini, kemudian di kelas 9 kalian akan banyak berurusan dengan letak astronomis dan iklim. Kemudian garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan serta membentuk setengah lingkaran bumi. Garis bujur 0 derajat ada di kota Greenwich, ya. Kalau kita melihat ke HP, pengaturan waktu gitu, itu ada tulisannya GMT, ya. GMT plus berapa? Kalau Jakarta itu GMT plus 7. GMT adalah singkatan dari Greenwich Mean Time, median time atau mean time ya. Nah, itu merupakan batas pengukuran waktu. Jadi semua waktu yang ada di bumi ini dibandingkan relatif dengan waktu yang ada di Greenwich, kota Greenwich itu. Jadi sekarang misalnya seperti Malang ya, Malang termasuk lingkupnya Jakarta, wilayah daerah Jakarta. GMT plus 7. Berarti ketika di Malang jam 7 pagi, di Greenwich masih pukul 12 malam. Ketika di Greenwich pukul 10 pagi, maka di Indonesia pukul 17 sore, 5 sore ya. Itu. Jadi kalau garis lintang berkaitan dengan musim, garis bujur berkaitan dengan waktu. Oke. Berikutnya di sini adalah pemaparan dari letak astronomis Asia Tenggara yang berada pada posisi 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ya, jadi kalau dilihat di sini dari garis lintang antara lintang utara sampai lintang selatan, berarti Indonesia berada di garis katulis
khatulistiwa atau ekuator. Disebut juga itu garis lintang ya. Bukan lintang, apa ya? Aduh, Miss kok lupa. Ekuator yang jelas dan khatulistiwa. Horizon, garis horizon ya. Nah, dan garis balik utara. Posisi geografis Asia Tenggara ini memengaruhi iklim dan kegiatan ekonomi penduduk. Oke, paham ya? Berikutnya, berdasarkan letak geografisnya, Asia Tenggara ini memiliki dua jenis wilayah. Yang pertama adalah wilayah daratan yang sifatnya stabil. Maksudnya daratan ini dia bisa dikatakan merupakan bagian dari Asia, benua Asia, yaitu pertama Myanmar, kemudian Thailand, ketiga Kamboja, keempat Laos, dan kelima Vietnam. Itu yang termasuk dalam Asia Tenggara daratan. Kemudian ada Asia Tenggara maritim. Sama 5 negara juga. Terdiri dari Singapura, Brunei, Filipina, Indonesia, dan Malaysia. Oke, paham ya? Jadi letak geografis Asia Tenggara terbagi menjadi dua. Kenapa kok dua? Karena mengikuti pembagian bentuk wilayahnya, daratan dan maritim. Ya, yang daratan itu 5 negara, Myanmar, Thailand, Kamboja, Laos, Vietnam. Sedangkan yang maritim juga 5 negara, Singapura, Brunei, Filipina, Indonesia, Malaysia. Oke, lanjut ya. Masih dari letak geografis, letak kawasan Asia Tenggara sangat strategis karena berada di antara dua samudera. Itu samudera apa tadi? Hindia dan Pasifik ya. Kawasan ini menghubungkan negara-negara barat dan timur sehingga kawasan ini menguntungkan bagi peningkatan kegiatan perdagangan dan pariwisata di kawasan Asia Tenggara. Kalau ingin memahami konsep ini, kalian ingat saja di daerah perempatan, ya perempatan suatu jalan itu, tahu perempatan ya, biasanya kan ada lampu merah di situ. Di situ kebanyakan ramai, pasti banyak orang berjualan, karena itu pertemuan di situ, pertemuan berbagai jalur. Nah, maksudnya di sini garis silang adalah ketika seseorang akan mengirimkan produknya dari Australia ke Afghanistan, mau tidak mau dia harus melewati wilayahnya Asia Tenggara. Sama seperti Indonesia, letak geografisnya merupakan letak geografis yang menguntungkan ya. Selanjutnya, berdasarkan bentuk secara geografis, bentuknya itu jadi maksudnya adonannya tanahnya itu ya. Negara ASEAN memiliki 4 macam. Yang pertama compact. Nah, kalau kita compact itu ingat CD. Ya, compact disc itu. Nah, CD itu bentuknya gimana sih? Seperti lingkaran. Nah, wilayah ASEAN yang berbentuk seperti lingkaran atau setengah lingkaran itu adalah Kamboja. Oke, Laos. Tuh. Kemudian fragmented itu bentuk kepulauan tapi terpisah-pisah. Pulaunya banyak merencil-merencil gitu. Nah, di sini adalah Indonesia dan Filipina. Kemudian posisi elongated atau memanjang. Long itu panjang ya. Misalnya negara Vietnam. Kalau panjang berarti ada kaitannya dengan semenanjung. Kemudian protruded itu campuran. Nah, campuran ya. Tapi tidak bisa dimasukkan ke compact maupun ke fragmented maupun ke elongated. Akhirnya dibentuk satu penjelasan baru, bentuknya lebih kompleks dan beragam. Misalnya seperti Thailand dan Myanmar. Oke. Ini adalah contoh negara Kamboja dan di atas itu yang warna hijau itu Laos ya. Itu bentuknya compact. Berikutnya ini ada negara berbentuk elongated. Negara mana ini? Ya, betul, Vietnam ya. Memanjang dia. Kemudian ada yang bentuknya fragmented, terpecah-pisah. Indonesia. Ya. Sampai ada kata-kata kami bersatu walaupun berpisah-pisah, berbeda-beda tetap satu bangsa. Itu fragmented ya. Kemudian berikutnya adalah protruded. Protruded itu adalah gambar di sini adalah negara yang bentuknya menjari ya. Seperti jari tapi juga ada compactnya juga, jadi susah didefinisikan. Itu namanya protruded. Oke, itu tadi letak geografis. Nah, sekarang letak geologis. Jika dilihat dari letak geologis atau letak
terbentuknya bumi itu ya, Asia Tenggara ini terletak pada pertemuan lempeng-lempeng geologi dengan aktivitas kegempaan atau seismik dan gunung berapi atau vulkanik yang tinggi. Dengan kalimat seperti ini, ya, kalian bisa membayangkan bahwa Asia Tenggara ini adalah seperti sebutir telur yang diletakkan di atas apa? Tidak stabil ya, karena mudah terjadi gempa, seismik, dan gunung berapi vulkanik. Jadi seperti kalau kamu lihat telur ya, telur yang ada di atas nampan itu terus digoyang-goyangkan gitu, nah rawan pecah. Gempa bumi ini seringkali terjadi di kawasan Asia Tenggara. Kemudian Asia Tenggara ini ya, seperti tadi dibagi menjadi daratan maritim. Kalau daratan itu relatif stabil dan merupakan daratan tua, maksudnya bukan sudah jenggotan, bukan, tapi sudah terbentuk cukup lama. Sedangkan Asia Tenggara maritim itu terbentuk karena proses, ya. Oke, selanjutnya silakan dibaca ya. Ini penjelasan dari letak geografis, letak geologis. Oke. Dari 10 palung samudra di dunia, 2 yang terdalam ada di kawasan Asia Tenggara. Luar biasa ya. Yang pertama adalah Palung Mindanao, terletak di sebelah timur Filipina, panjangnya sekitar 1320 km dengan lebar sekitar 30 km. Ya. Jadi termasuk dalam sekali itu. Kemudian palung ini terjadi akibat tabrakan lempeng tektonik Filipina sea plate yang bersubduksi di bawah sabuk penggerak Filipina ya. Jadi itu munculnya itu palung ini karena ada pergerakan seperti itu. Oke, lanjut. Palung Jawa. Nah, Palung Jawa atau Palung Sunda ini terletak di dekat kepulauan Samudra Hindia ya. Habis. Oke. Jadi dari situ ya kita bisa belajar tentang ASEAN.